Hayo, siapa di sini yang suka makan makanan pedas? Yap, makan makanan pedas sudah tidak asing lagi bagi lidah masyarakat Indonesia. Makan makanan pedas ini cukup populer karena dianggap memiliki tantangan tersendiri untuk menghabiskan makanan tersebut, dan tren ini sangat diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Sehingga banyak sekali food vlogger yang menjadikan makan makanan pedas ini sebagai konten YouTube mereka, bahkan mereka mengonsumsinya dalam jumlah besar atau yang kita kenal dengan mukbang. Video YouTube mereka pun bisa mendapat berjuta-juta view karena konten makanan pedas ini, seperti Shelly C, Elizabeth Wang, dan Ria SW yang merupakan beberapa YouTuber dengan konten makanan pedas ini. Namun, makan makanan pedas yang berlebihan dapat membahayakan bagi tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengonsumsi makanan pedas sama sekali loh. Nah, di video kali ini, kami salah satu kelompok dari kelas Wellness Universitas Ciputra akan menjelaskan mengenai salah satu tipe leisure, yaitu konsumeris, di mana orang-orang mengisi waktu luang mereka dengan makan sesuatu. Termasuk salah satunya adalah orang-orang yang hobi mengonsumsi makanan pedas ini. Di sini kami akan mengajak kalian, terutama bagi kalian yang sering makan makanan pedas, untuk mengetahui bagaimana caranya agar kita dapat mengonsumsi makanan yang pedas tersebut dengan bijak, sehingga tidak membahayakan bagi tubuh kita. Tapi sebelumnya, yuk kita simak dulu peristiwa berikut ini. Ibunya Ari Jisun nggak usah ikut, nanti sakit perut. 안 드셔도 된대요. Oke, jadi diganti dulu ya. Ya. Oke, ibu bisa berdiri dulu. 저랑 아직 여기 안 드셔도 되니까 그분은 아, 여기 먹어볼게요. 안 드셔도. tapi saya mau coba makan. Mau coba berdua aja mendingan. Mulai ya, siapa yang berhasil ya? Ya. Kita mulai ya. 1, Dua. 2. Lu mah udah masih kalah, lu ngapain ikut? 1, 2, 3, go! Ayo, go. Oke. Waktu. Ayo coba. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tren mengonsumsi makanan pedas ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, orang Indonesia mampu memakan makanan pedas dengan tingkat kepedasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat di negara lain. Kejadian di video tersebut cukup viral di tahun 2018, di mana bintang tamu di acara tersebut dirawat di rumah sakit setelah mengikuti tantangan untuk memakan makanan dengan tingkat kepedasan secara dengan 500 cabai. Hal ini menyebabkan Deddy Corbuzier selaku pembawa acara tersebut diprotes oleh masyarakat karena kejadian tersebut. Bahkan banyak yang menyalahkan Deddy Corbuzier atas masuknya Ibu Hari Jisun ke rumah sakit. Hingga akhirnya Deddy Corbuzier membuat salah satu video klarifikasi mengenai masalah ini agar tidak terjadi salah paham. Karena sebelumnya Deddy Corbuzier juga sudah mengingatkan bahwa Ibu Hari Jisun tidak perlu ikut tantangan tersebut jika tidak kuat. Ia juga meminta Ibu Hari Jisun untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Namun, kejadian membahayakan ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Dikutip dari nakita.com, pada tahun 2011, hal tersebut juga terjadi di sebuah restoran di Edinburgh, Skotlandia, yang mengadakan kompetisi makanan super pedas. Kompetisi ini diikuti oleh 20 orang peserta. Karena tidak kuat dengan rasa pedas tersebut, beberapa peserta mengalami pusing, kesakitan di bagian perut, muntah, hingga pingsan. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut Paul Bostrom, seorang profesor hortikultura New Mexico State University dan direktur Institut Chili Pepper sekaligus penemu salah satu cabai terpedas di dunia, mengatakan bahwa cabai pedas atau cabai rawit menyebabkan kematian.
Ia juga mengatakan bahwa batas konsumsi aman cabai per tahun adalah 1,5 kilo, dan jika jumlahnya dikonsumsi sekaligus, dapat membunuh orang yang memiliki berat badan 67 kg. Selain itu, John Prescott, seorang profesor Sussex University, juga mengatakan bahwa makan cabai dikaitkan dengan peningkatan laju metabolisme dan termogenesis. Cabai juga mengandung bahan aktif, yaitu capsaicin yang dapat menyebabkan peradangan jaringan sehingga mukosa lambung atau usus bisa merusak apabila mengonsumsi cabai terlalu banyak. Jika terjadi peradangan pada usus, bisa memicu terjadinya kanker kolon atau kanker usus yang menyebabkan kematian. Berdasarkan data dari WHO, juga menunjukkan bahwa kanker usus sendiri merupakan penyakit kanker yang menduduki peringkat ketiga penyebab kematian pasien kanker. Dengan jumlah kasus kematian sebanyak 18.389 jiwa, lalu bagaimana solusinya agar kita bisa memakan makanan pedas dengan aman? Dikutip dari hellosehat.com, terdapat beberapa cara untuk mengkonsumsi makanan pedas dengan aman. Yang pertama yaitu jangan mengkonsumsi makanan pedas saat perut kosong, karena perut yang kosong akan kaget ketika tiba-tiba diisi makanan yang pedas. Hal ini dapat menyebabkan asam lambung meningkat dan membuat kita sakit perut. Kemudian yang kedua adalah perhatikan porsi makanan. Meskipun makanan pedas terlihat sangat menggiurkan, jangan sampai kita kalap memakannya hingga berlebihan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengkonsumsi makanan pedas terlalu banyak dapat mengganggu kesehatan. Kemudian hindari mengkonsumsi makanan pedas sebelum tidur. Senyawa capsaicin yang terkandung pada cabai dapat mempengaruhi tidur kita melalui perubahan suhu tubuh. Mengkonsumsi makanan pedas sebelum tidur juga dapat mengganggu pencernaan. Lalu minumlah susu setelah mengkonsumsi makanan pedas. Menurut American Chemical Society, protein kasein yang terkandung dalam susu mampu mengikat capsaicin yang mengeluarkan senyawa penghasil panas dari mulut, membolak-baliknya melalui sistem pencernaan sehingga meredakan rasa panas di mulut dan mencegah rasa nyeri di perut. Dan yang terakhir adalah jangan lupa gosok gigi setelah makan makanan pedas untuk menghilangkan sensasi pedas di mulut, serta menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, menurut kami, Ibu Hari Jisun bisa masuk rumah sakit karena ia memaksakan dirinya untuk menghabiskan mie pedas yang diberikan oleh Deddy Corbuzier tersebut. Tidak ada salahnya jika ingin mencoba, tetapi sebaiknya kita tidak memaksakan diri jika dirasa sudah tidak kuat, apalagi jika hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kondisi tubuh manusia juga berbeda-beda, dan jika kita merasa tidak kuat mengonsumsi makanan pedas pada level tertentu, itu adalah hal yang wajar. Lalu, untuk mencegah hal seperti ini terjadi kembali, sebaiknya Deddy Corbuzier atau bahkan kita sebagai penyelenggara acara menanyakan terlebih dahulu kondisi kesehatan dan riwayat penyakit pesertanya sebelum melakukan kompetisi atau memberikan makanan yang pedas, sehingga kita bisa menyiapkan tim medis atau obat-obatan apa saja yang diperlukan. Nah, itu dia penjelasan kami mengenai tipe leisure consumerist. Semoga informasi yang kami sudah sampaikan bisa bermanfaat. Thank you for watching.